Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan materi minggu kelima dasar pemrograman mobile, yaitu mengenai React Native. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syahid Ahmad Hafiz dengan NPM 19351022. Saya dari kelas 5C. Baiklah, pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu pengenalan, apa itu React Native. Yang kedua, mengenai persiapan, apa saja software dan keperluan lainnya yang kita butuhkan. Lalu yang ketiga, mengenai repository, yaitu menyimpan project React Native kita di sebuah repository online. Yang keempat, ada komponen, yaitu apa itu komponen, bagaimana cara membuat sebuah komponen. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, pengenalan React Native. Apa itu React Native, kenapa kita memilih React Native, dan siapa saja yang menggunakan React Native. React Native adalah sebuah JavaScript framework yang bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. React Native dibangun dengan JavaScript library yang bernama React. React awalnya dibangun oleh Facebook yang bertujuan untuk web platform, namun sering perkembangan, kini targetnya sudah masuk untuk mobile platform. Lalu kenapa kita harus memilih React Native? Karena pada webnya sudah tersemat sebuah kalimat learn once, write anywhere. Jadi dengan sekali menulisnya kita bisa mengimplementasikannya ke web, ke mobile hingga ke desktop. Dan juga React Native ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang tentunya sudah awam dikenal oleh beberapa programmer web. Jadi kita dengan mudah untuk membuat tim untuk membuat aplikasi mobile. Dan juga respon dari refresh codingan React Native ini sangat cepat seolah real time. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan langsung tampak pada emulatornya. Lalu siapa saja pengguna React Native? Sebenarnya ada banyak, tapi saya akan mengambil 3 saja. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada Discord. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persiapan environment-nya. Yaitu apa saja software yang kita butuhkan. Nah, software yang dibutuhkan yang pertama adalah Node.js, yang mana akan bertujuan untuk agar PC kita itu bisa mengenal JavaScript library. Lalu kedua ada Git, yaitu sebuah controller untuk mengontrol codingan kita agar kita bisa mengetahui apa saja perubahan yang kita lakukan, dan kita bisa juga menggunakan codingan orang lain yang tersedia pada repository online-nya. Lalu yang ketiga ada Android Studio. Kita membutuhkan emulatornya untuk melihat hasil running program kita. Jadi tampilannya akan seperti ini, akan muncul tampilan HP pada layar kita. Dan jika kita ingin membuat yang iOS, kita menggunakan emulator Xcode, dan iOS hanya bisa dibuat dengan macOS. Lalu terakhir ada text editor, di sini menggunakan VS Code. VS Code sendiri memiliki beberapa ekstensi yang membantu kita dalam pekerjaan. Yang pertama adalah ES7 React, yaitu akan berguna snippetnya atau jalan pintas dalam sebuah codingan yang akan kita buat. Lalu yang kedua ada ESLint yang berguna untuk merapikan codingan kita jika kita membuat sebuah project dalam skala besar. Dan ESLint biasanya dikombinasikan dengan Prettier untuk merapikan codingan kita. Lalu yang terakhir biasanya saya menggunakan tanda kurung yang diberikan warna. Jadi tanda kurungnya itu akan diberi warna di mana saja posisi tanda kurung yang membungkus codingan kita, yaitu bracket color nama extensionnya. Lalu ada beberapa komen yang teman-teman perlu ketahui untuk membuat sebuah project. Kita akan mengetikkan npx React Native init nama project. Lalu jika kita ingin menjalankan servernya, kita ketikkan npx React Native start. Lalu jika kita ingin menampilkan emulator, kita cukup ketikkan pada command prompt npx React Native run Android. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu repository online. Apa itu repository online? Yaitu sebuah layanan untuk menyimpan project kita ke dalam internet. Lalu repository yang umum dipakai itu ada 3, ada GitHub, ada GitLab, dan ada Bitbucket. Dan jika kita ingin menggunakan repository, kita harus membuat sebuah akun, lalu setelah kita login akan ada muncul opsi tanda tambah. Di sana kita bisa memberikan nama dan memberikan untuk membuat repository kita. Di sini contohnya jika kita sudah membuat akun dan ingin memasukkan project kita itu ke Git, kita ketikkan pada command prompt itu git init untuk menginisialisasikan project kita tersebut.
Lalu setelah kita melakukan perubahan pada setiap file, kita bisa mengetikkannya git add. Misalnya ada readme.md, yaitu dia akan menyimpan file readme.md. Tapi jika kita ingin menyimpan semuanya, kita bisa git add titik. Lalu kita bisa memberikan label perubahan setiap codingan kita itu dengan git commit -m first commit. Kita bisa memasukkan pesan di sini di dalam tanda petik. Lalu kita akan memasukkan komen git remote at origin untuk mengarahkan link git kita tersebut. Lalu kita untuk menguploadnya kita ketikkan git push menu origin main. Lalu yang di sebelah ini ada untuk Bitbucket, hampir serupa codingannya. Jadi teman-teman bisa mengikutinya saja. Lalu kita masuk ke komponen. Sini saya akan menjelaskan mengenai konsep komponen. Lalu ada basic komponen dan functional komponen dan class komponen. Apa itu komponen? Secara harfiah itu bisa diartikan sebagai suatu bagian. Jadi misalnya pada PC ada bagian-bagiannya itu seperti monitor, ada keyboard, ada mouse. Lalu komponen juga memiliki subkomponen atau anaknya. Jadi misalnya di PC itu ada motherboard itu ada prosesor, ada GPU, ada RAM, dan lain-lain. Lalu pada React Native ada 6 basic komponennya. Yang pertama adalah view. View ini yang membungkus subkomponen lainnya. Dan juga view ini bisa di styling. Lalu yang kedua ada komponen text untuk menampilkan teks. Yang ketiga ada image untuk menampilkan gambar. Yang keempat ada text input, yaitu kita untuk bisa memasukkan sebuah kolom ketikan dengan keyboard. Yang kelima ada scroll view, yaitu berguna untuk layarnya bisa di scroll karena jika kepanjangan kita memerlukan scroll view ini. Lalu ada style sheet, yaitu untuk sebuah riasan. Lalu untuk membuat komponen itu ada dua cara. Yang pertama ada functional komponen, lalu yang kedua ada class komponen. Di sini saya akan menampilkan yang functional komponen. Pertama kita harus mengimportkan library React-nya. Lalu kita hanya berfokus pada komponen app, yaitu merupakan induk komponennya. Terlihat pada komponen app ini dia akan menampung komponen teks, ada komponen Houdoro, ada komponen teks lagi, dan komponen foto. Lalu pada komponen Houdoro ini dia menampung sebuah komponen teks, dan komponen foto dia akan menampung sebuah gambar. Lalu komponen ini kita harus juga mengimportnya seperti ini, mengimport text, view, image dari library React Native-nya. Dan juga functional komponen ini menggunakan arrow function. Lalu kita akan melihat yang kelas komponen, tampilannya seperti ini. Kita akan menginisiasikan sebuah kelasnya. Lihat sini kelas box green extend komponen. Di sini dia akan menampung komponen teks. Lalu ada kelas profile. Di sini dia ada komponen image, ada komponen teks. Kalau secara tampilan lebih mudah untuk melihat dengan functional komponen. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.